Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Febrianika, NIM 19075021. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tentang judul proposal saya, yaitu nilai ekonomis batang pisang sebagai alternatif pendapatan masyarakat. Baiklah, untuk menghemat waktu, masuk saja kita kepada slide yang pertama, yaitu abstrak. Nilai ekonomis batang pisang sebagai alternatif pendapatan masyarakat. Nah, tujuan penelitian ini yaitu pengetahuan proses pengolahan batang pisang menjadi nilai ekonomis sebagai alternatif pendapatan masyarakat. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian disimpulkan bahwa produk keripik batang pisang melalui uji coba pasar yang dapat dari percobaan pertama, yakni dari 5 orang yang membeli keripik batang pisang. Konsumen pertama yang menyatakan bahwa keripik batang pisang ini enak dan layak untuk dikonsumsi. Konsumen kedua menyatakan keripik batang pisang ini kurang renyah dan kemasannya kurang menarik. Nah, sedangkan konsumen ketiga sampai kelima menyatakan hal yang sama dengan konsumen yang pertama yang menyatakan enak dan layak dikonsumsi dari uji pasar yang dilakukan dari 5 orang. Ada salah satu konsumen yang menyatakan ada kekurangan sehingga adanya perbaikan produk dari kekurangan atau masukan dari konsumen sehingga bisa memenuhi dan memberikan produk yang terbaik bagi konsumen. Selanjutnya itu latar belakang dari tujuan proposal saya, yaitu tanaman pisang atau Musa pradisiaca merupakan tumbuhan yang banyak tumbuh di daerah tropis karena menyukai iklim panas dan memerlukan matahari penuh. Tanaman ini dapat tumbuh di tanah yang cukup air pada daerah dengan ketinggian sampai 200 meter di atas permukaan laut. Di Indonesia, tanaman pisang dapat dijumpai di hampir semua daerah. Hampir semua bagian tanaman pisang dapat dimanfaatkan, namun utamanya yang dimanfaatkan adalah buahnya. Buah pisang rasanya manis, beberapa jenis pisang berasa sedikit asam, sehingga disukai oleh hampir seluruh masyarakat di dunia. Di Indonesia, buah pisang umumnya dimakan segar, dibuat kolak, dibuat kukus, atau diolah sebagai lanjut menjadi pisang selai, keripik, tepung, dan lain sebagainya. Buah pisang dapat dikelompokkan ke dalam beberapa kelompok berdasarkan pemanfaatannya. Selanjutnya, kajian teori. Yang pertama itu ada nilai ekonominya. Yang secara umum, pengertian nilai ekonomi adalah pengukuran jumlah maksimum seseorang ingin mengorbankan barang dan jasa untuk memperoleh barang dan jasa tertentu lainnya. Pengukuran dari nilai tambah pada suatu di ilmu ekonomi adalah berdasarkan pandangan dari individu, sehingga indikatornya adalah keinginan membayar atau WTB untuk mengkonsumsi atau tidak mengkonsumsi sesuatu. Oleh karenanya, nilai tambah yang didapatkan suatu individu pasti akan sebanding dengan kesediaan membayar seorang untuk menikmati sesuatu tersebut. Konsep nilai ekonomi bukan hanya menyangkut nilai pemanfaatan langsung dan tidak langsung semata. Nilai atau Q bisa diartikan sebagai kepentingan atau keinginan, di mana keduanya merupakan indikator di dalam subjektif. Selanjutnya itu batang pisang. Pisang adalah tanaman herbal yang berasal dari kawasan Asia Tenggara, termasuk Indonesia. Tanaman buah ini kemudian menyebar ke kawasan Afrika, Amerika Selatan, dan Amerika Tengah. Tanaman pisang merupakan tanaman asli daerah Asia Tenggara, termasuk Indonesia. Tanaman pisang mempunyai nama Latin, yaitu Musa paradisiaca. Nama ini telah ada sejak sebelum Masehi. Nama Musa diambil dari nama seorang dokter kaisar Romawi, Octavianus Augustus, yang bernama Antonius Musa. Selanjutnya itu pengertian produksi. Produksi adalah usaha mengeksploitasi sumber-sumber daya agar dapat menghasilkan manfaat ekonomi. Dalam ekonomi Islam, kata produksi merupakan salah satu kata kunci terpenting dari konsep dan gawasan produksi. Ditekankan bahwa tujuan utama yang ingin dicapai kegiatan ekonomi adalah untuk keselamatan individu. Selanjutnya itu tujuan produksi. Menurut Kapra, tujuan produksi adalah memenuhi kebutuhan pokok setiap individu dan menjamin setiap orang mempunyai standar hidup manusiawi, terhormat dan sesuai dengan martabat manusia sebagai khalifah. Tidak terpenuhnya kebutuhan tersebut dapat menimbulkan masalah mendasar bagi manusia. Oleh sebab itu, setiap muslim juga harus berusaha meningkatkan pendapatan agar menjadi mustaqim yang dapat membantu kaum lemah melalui pembayaran zakat, infak, sedekah, dan wakaf. Yang kelima, pemasaran produk.
Pemasaran produk ini adalah suatu proses sosial yang melibatkan kegiatan-kegiatan penting yang memungkinkan individu dan perusahaan mendapatkan apa yang mereka butuhkan dan ingin melalui pertukaran dengan pihak dan untuk mengembangkan hubungan pertukaran. Selanjutnya itu analisis produk. Nah, nama produk ini adalah keripik batang pisang yang merupakan salah satu olahan dari batang pisang dan produk ini bergerak di bidang olahan dan pangan. Produk ini diberi nama Kripop. Hal ini dilakukan untuk dapat menarik minat para konsumen karena keunikan namanya tersebut. Selain itu, untuk meningkatkan nilai jualnya, kami mengembangkan produk dengan cara memberi inovasi pada rasa keripik pohon pisang, serta perbaikan kemasan pada produk keripik pohon pisang. Besar keinginan kami untuk lebih memperkenalkan potensi dan pemberdayaan pangan lokal. Selanjutnya itu lokasi atau tempat juga menentukan keberhasilan target pasar. Nah, target konsumen adalah anak-anak, remaja, maupun orang tua. Maka lingkungan yang paling tepat untuk menjual keripik batang pisang adalah tempat-tempat seperti wisata, pasar, lingkungan sekolah, dan lingkungan kantor. Promosi dilakukan menggunakan dua strategi pemasaran yaitu secara offline dan online. Dalam skala kecil, penggunaan strategi pemasaran secara offline yaitu dengan kerjasama antar pedagang di sekitar tempat wisata di toko-toko oleh khas daerah Padang. Selain itu, jika ada bazar atau keinginan luas semacam expo atau pameran dan tempat-tempat umum yang ramai dapat dijadikan peluang untuk membuat standar di sana. Dalam skala besar, penggunaan strategi pemasaran secara online itu dengan menjadikan media sosial dan WhatsApp untuk tempat pemasaran dan bukalapak lokasi program. Slide selanjutnya itu analisis kelayakan program. Nah, berdasarkan analisis pasar, keripik batang pisang ini mempunyai pelanggan yang tinggi dibandingkan produk lain. Adanya keunggulan dari produk lain dari segi komposisi yang bergizi dan non-kimia, membuat produk keripik batang pisang makin digemari oleh konsumen yang punya penyakit diabetes. Usaha ini juga termasuk investasi di masa mendatang, karena bisa menjadi suatu potensi bagi penghasil jangka panjang. Apabila usaha mengalami kerugian di masa mendatang dalam hal pendapatan atau income yang besar. Untuk melakukan metode pelaksanaan, itu ada alat dan bahan. Yang pertama, alat-alat yang diproduksi untuk pembuatan keripik dari batang pisang. Yang pertama yaitu pisau, sendok, wajan, sendok penggoreng, kompor gas, waskom, bol, dan alat-alat yang dibutuhkan lainnya. Kemudian ada proses pembuatannya dan bahan yang digunakan dalam pembuatan keripik batang pisang. Bahan yang digunakan yaitu batang pisang kapur sirih, garam, kaldu ayam, lada, minyak goreng, tepung terigu, tepung tapioka, tepung bumbu ayam crispy, tepung beras, kemasan, stiker, sarung tangan plastik, dan alat dan kebutuhan bahan yang dibutuhkan lainnya. Terakhir yaitu langkah-langkah kerjanya. Yang pertama, kita dapat melakukan dalam baskom besar, siapkan sekitar 6 liter air atau sekiranya semua potongan pelepah batang pisangnya itu nantinya bisa terendam. Tambahkan garam dan air, larutkan kapur sirih, aduk rata, kemudian sisihkan. Yang kedua, ambil batang pisang yang terbaik itu dari jenis pisang kepok yang sudah berbuah. Jika menggunakan pisang klutuk, pisang raja juga boleh, sebaiknya hindari. Karena penggunaan dari batang pisang Ambon hasilnya jadi rawat pahit. Ambil batang pisang sekitar setengah batang ke bawah dengan panjang sekitar 100-150 cm. Potong jadi 2 agar tidak terlalu panjang. Jadi 1 batang pisang bisa dibuat 2 kali resep. Yang ketiga, ambil pelepah batang di lapisan ke-6, ke-7 dari luar. Jadi hindari penggunaan bagian luar pelepah batang yang sudah tua, karena hasilnya kurang bagus untuk dibuat keripik. Yang keempat, ambil selembar pelepah batang pisang, buang kedua sisinya, jadi cukup diambil bagian tengahnya saja, lalu memotong memanjang menjadi 2 atau 3 bagian dengan lembar sekitar 3-4 cm.
Kemudian kupas kulit luar batang pisang dan cara menggunakan pisau tajam hingga terlihat lembaran inti pisang. Yang kelima, jika bagian inti terlalu tebal, kita bisa membelahnya lebih menjadi 2 atau 3 bagian hingga menjadi lembaran inti pisang yang tipis. Nah, sebaiknya langsung dimasukkan ke dalam air rendam yang sudah kita buat tadi agar tidak rawan menghitam. Sesaat sisanya hingga habis, selanjutnya rendam 24 jam dan maksimal itu 48 jam. Kemudian, fungsi perendaman dengan air, garam, dan kapur itu adalah untuk menghilangkan getah dan dari batang pisang sehingga bebas dari rasa pahit dan sepet. Selain itu juga agar teksturnya agar menjadi kokoh dengan rasa yang lebih gurih sehingga ketika digoreng nantinya itu lebih kriuk. Ketujuh, setelah dicuci, siapkan marinasi dengan cara mencampurkan semua bahan marinasi lalu aduk rata. Kemudian masukkan potong batang pisang ke dalam rarutan marinasi yang sudah kita buat. Aduk rata pelan-pelan, kemudian diamkan sekitar 30 menit agar bumbu meresap. Yang kedelapan, sisihkan setelah 30 menit di marinasi. Sekarang pisahkan potongan batang pisang dari air marinasi dengan cara ditiriskan dan diperas searah agar tidak hancur. Peras sampai kesat agar tidak rawan. Mengumpulkan saat proses penepungan. Setelah kesat, tiriskan. Terakhir, dengan teknik setting api yang tepat, maka hasil keripik debok tidak rawan berminyak. Goreng sisanya hingga habis. Setelah digoreng, jika sudah agak dingin, bisa dimasukkan ke dalam mesin digital air fryer dengan cara disusun dan berdiri. Baiklah, sekian presentasi dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.